Pakar hukum tata negara yang juga mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD bersama sejumlah ahli hukum lainnya, kemarin menemui Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Usai menemui Jokowi, Mahfud menjelaskan bahwa kedatangannya untuk berdiskusi dengan Presiden terkait masalah-masalah hukum yang kini sedang ramai dipersoalkan, khususnya Undang-Undang MD3. Dalam diskusi yang digelar tertutup ini, Presiden mendengarkan berbagai masukan dari pakar hukum, khususnya 3 pasal, yaitu pasal dalam Undang-Undang MD3, yakni pasal 73, 122, dan pasal 245. Terkait Undang-Undang MD3 yang kini sudah disahkan oleh DPR, Mahfud menyerahkan segala keputusan kepada Joko Widodo selaku Presiden RI yang memiliki kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan konstitusi negara. Kita tahu persis bahwa Presiden itu harus mengambil keputusan dan beliau punya kewenangan untuk mengambil putusan apapun. Dan tentu kita menunggu gitu, tentang berbagai hal. Terus terang tadi yang dibahas itu tentang MD3 dan KUHP ya, RUU KUHP. Itu aja. Soal MD3, 3 pasal saja, pasal 73, pasal 122 dan pasal 245. Ya kita sampaikan pandangan-pandangan kita dan pandangan-pandangan masyarakat. Seperti diketahui sebelumnya, meski sudah disahkan oleh DPR, Presiden Jokowi belum juga menandatangani Undang-Undang MD3. Jokowi beralasan dirinya masih menunggu kajian sebelum menaikkan peraturan yang beberapa pasal di dalamnya dinilai kontroversial oleh publik. Eka Kautsar, JAK TV. Apa yang baru saja Anda simak, saudara, bahwa rupanya pada Rabu kemarin sore Presiden mengundang beberapa pakar hukum tata negara untuk datang ke istana. Di antaranya adalah Pak Mahfud MD, kemudian ada Bapak Edi OS Hiraj, Marwar Syarahan, dan Luhut Pangaribuan untuk membahas terkait dengan Undang-Undang MD3 ini dan juga RKUHP atau Rancangan KUHP bersama beberapa pakar hukum di istana kemarin. Itu yang baru saja Anda sampaikan. Artinya kalau saya lihat, kalau kita melihat dari apa yang terjadi kemarin, Presiden rupanya juga memahami bahwa rupanya fenomena atau apa yang terjadi terkait dengan Undang-Undang MD3 ini memiliki banyak sekali perhatian dari masyarakat dan kemudian perlu mendapatkan duduk bersama dengan beberapa pakar hukum. Nah, sekarang saya ke Pak Cucun. Pak Cucun, Anda ini anggota DPR RI, fraksi PKB, berarti kan yang membuat RUU ini, yang kemudian akan diharapkan bisa ditandatangani Presiden. Nah, ini sampai sekarang kan angin-anginnya kelihatannya Presiden enggan nih tanda tangan. Anda menilainya seperti apa sebagai anggota DPR? Saya nggak berpikir atau berbicara tentang tanda tangan ataupun tidak ya. Semua sudah paham. Tapi kita kembali membuka dulu kronologis pembahasan ini, bukan barang baru. Proses pembahasan MD3 ini, kalau tadi kata Pak Bang Repli, ini hanya terkait pembagian kursi kepentingan salah satu partai atau suatu fraksi. Ini sudah lama dibahas sejak masa sidang, di masa sidang 1 tahun ini. Ini akan dibahas secara komprehensif semua, karena kepentingan supaya tidak nanti untuk pemilu 2019 kita ini tidak membahas lagi Undang-Undang MD3. Yang jadi permasalahan adalah, saya nggak habis pikir ya, ada satu gerakan seolah-olah ini kan menjadi satu skenario untuk pembodohan terhadap informasi. Misalkan begini. Anda melihatnya di mana itu pembodohan? Dari sekarang hampir semua bergeser. Para pengamat ini kan semua nyecar DPR. Karena ada poin-poin pasal yang hanya dibahas terkait tadi yang pakar kan sudah dikumpulkan semua. Padahal saya lebih setuju dengan Prof. Sitijuro tadi, bahwa demokrasi itu pembelajaran. Yang paling penting justru, ini mekanisme yang ada di DPR terkait pembahasan undang-undang ini, sampaikan yang benar ke masyarakat. Bagaimana namanya satu undang-undang dibahas oleh DPR saja. Kalau toh tadi ada Menkumham bilang, saya tidak lapor Presiden. Padahal ini bukan barang baru. Prosesnya tadi 3 masa sidang loh. Cuman di finishingnya kemarin pada masa sidang kita, di masa sidang 3. Masa juga misalkan sekarang, ya kalau misalkan silakan, saya tidak berbicara ini kebohongan publik ya, yang dilakukan oleh Menkumham.
prosesnya juga kita sebelum mengambil keputusan di tingkat pertama di pleno balik, itu ada panja, ada lobby yang panjang setiap fraksi. Karena dinamika berjalan. Gak mungkin ada satu poin pasal terlewatkan. Ya kalau misalkan sampaikan ke masyarakat bahwa mekanisme pembahasan undang-undang itu ya pemerintah, bayangkan, satu pemerintah mengalahkan 590 anggota DPR. Kalau pemerintah nggak berkenan ya mundur. Dari pembahasan selesai tidak bisa dibahas undang-undang. Tapi yang terjadi sekarang malah DPR yang didorong, ini DPR semau-maunya atau gimana. Menurut saya ini presiden buruk ke depan. Bisa saja undang-undang ini, ya Bang Refli lah yang lebih paham, ini presiden buruk ke depan. Kalau misalkan satu undang-undang dibahas oleh DPR dan pemerintah, tetapi setelah jadi ini dikatakan karena tekanan atau pressure dari masyarakat ini tidak dikonsultasikan dengan presiden, kemudian presiden nggak mau menandatangani. Saya nggak habis pikir, ini yang tadi saya katakan ini pembodohan kepada rakyat. Sampaikan proses bahwa ini demokrasi kita ini yang justru ya sangat menarik sekali, dan ini bisa dicontoh oleh negara-negara lain bagaimana mekanisme pembahasan satu regulasi untuk menata memberikan kepastian hukum kepada seluruh anak bangsa. Kemudian prosesnya dibilang ini sepihak DPR. Saya melihat kalau Anda tadi katakan ada upaya pembodohan, Anda tuh seakan sedang menunjuk hidung Menkumham. Sebenarnya kalau dari Menkumham, bukan hanya Menkumham, pemerintah. Bukan, semua orang berbicara tentang MD3 ini kan, ya seolah-olah menyalahkan, memangkas bagaimana mekanisme ini hanya DPR saja. Padahal yang namanya pembahasan undang, saya ini karena terlibat di sana. Ya bagaimana proses lobbynya antar fraksi dengan Menkumham. Menkumham pertama tidak beliau hadir menunjuk dirjennya begini. Walaupun tadi saya sedikit membahas tentang tidak melibatkan masyarakat. Pak, di kami di Sekjen ada PUU kan. Menteri juga untuk membahas itu ada Direktorat Jenderal yang bidang untuk membahas hukum ini. Itu kan pakar juga semua. Masa kalau ada satu pasal yang tidak berkenan atau pasal yang misalkan ini berbenturan dengan regulasi yang lain, karena ini melanggar keputusan MK atau bagaimana ini melanggar tadi daripada fitrahnya soal DPR ini kan wakil rakyat, masalah berbenturan rakyat, itu kajian kan yang panjang. Jadi tidak serta merta ini dibahas poin per poin ini DPR yang menentukan. Ada proses panjang. Ada naskah akademik? Naskah akademiknya ada. Ini kan usulan inisiatif DPR. Kemudian yang namanya naskah akademik, kalau usulan inisiatif DPR, DIM pemerintah ini kan mengimbangi sebelum kita ambil keputusan itu kan. Nah, DIM ini kan pasti pakar-pakar juga yang masalah. Sudah eselon 1 di tingkat di tingkat kementerian, makanya ini negara mau dibikin apa kalau misalkan tata kelola ketatanegaraan disampaikan kepada masyarakat seperti ini. Itu yang saya akan bilang. Pak, saya tertarik begini. Menkumham dalam pemberitaan mengatakan bahwa kenapa undang-undang MD3 ini kemudian direvisi karena pada saat itu DIM-nya atau daftar inventarisir masalah pada saat itu hanya untuk penambahan kursi DPR. Namun tiba-tiba meluas kemana-mana menjadi bola liar masalah. Itu tidak benar. Saya sampaikan, kami ini Pak, kemudian Ibu juga ini ya, di DPR ini merasakan bagaimana supaya fungsi dari trias politika yang ada di kita, legislatif itu benar-benar bisa fungsi kontrolnya jalan. Saya kasih case lah Bang Refli. DIM pada saat itu apa saja yang maju ke DPR? Saya kasih satu case. Bayangkan, kita mau membahas evaluasi anggaran atau penyerapan. Ketika menteri ini gak siap bilang dipanggil presiden. Beberapa kali. DPR nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan sekarang udah dibilang menteri ini, kita analisis supaya pembangunan ini berjalan dengan benar. Dari mulai perencanaan, kemudian penyerapan anggarannya, kemudian kita juga akan evaluasi prognosisnya seperti apa nanti ke depan, kita support dari sisi budgetingnya. Tetapi kalau komunikasi antara mitra, maaf ya, saya ini juga sekaligus mengklarifikasi bukan hanya terkait juga yang terjadi di Komisi 3, hampir semua komisi. Ketika menteri ini dia misalkan ada hal yang susah untuk disampaikan ke DPR, apalagi ini masyarakat lagi menyoroti terkait hal-hal yang up to date, dia itu lebih baik menghindar dengan alasan dipanggil presiden. Di mana letak kewibawaan lembaga legislatif yang akan mengontrol kinerja menteri ini ketika menterinya bilang
Wah nanti saja. Padahal kita harus ambil segera keputusan pada saat itu bagaimana sikap menteri tentang impor, bagaimana sikap menteri yang melakukan satu kesalahan dalam menyampaikan data ke DPR. Oke, Pak Cucun, saya kembali lagi ke terkait dengan revisi Undang-Undang MD3 itu. Jadi pada saat DIM ini masuk ke DPR atau daftar masalah ini masuk ke DPR, bukan hanya masalah kursi pimpinan DPR yang pada saat itu hanya ingin direvisi? Bukan, itu sudah kita melalui proses ya. Sebagaimana membahas satu undang-undang. Oke, ketika kemudian lahir ada pasal kontroversial, pasal 245 tentang imunitas anggota DPR, 73 ayat 4 kewenangan DPR itu memanggil paksa dengan bantuan polisi. Kalau yang mengkritik DPR bisa dipidana di pasal 122 huruf K, itu lahirnya tiba-tiba atau sebelumnya memang sudah ada rencana untuk direvisi? Loh itu kan tadi yang backgroundnya saya sampaikan. Ketika misalkan kita tidak berbicara secara luas kepada seluruh warga bangsa ya, masyarakat atau badanu, dikatakan persorangan atau apapun. Satu case juga begini ya, ada satu investor, kebetulan saya di Komisi 4 terkait bagaimana orang yang pinjam pakai atau orang ini memindahkan pinjam pakainya kepada perusahaan lain. Bayangkan wibawa DPR di mata pengusaha, padahal itu bukan warga bangsa Indonesia. Merah putihnya nggak ada, dipanggil ke DPR nggak mau. Bagaimana coba? Ketika misalkan ada satu case di satu perbatasan, dia kelola kebun sawit yang sangat luas. Kemudian kita pertanyakan, ini kok bupatinya keluarkan perpanjangan, menterinya bilang enggak. Kita kan perlu minta keterangan. Yang datang siapa? Hanya sekelas karyawan dikatakan OB. Di mana letak wibawa DPR? Dan ini kan kita untuk berpikir untuk bangsa semua. Oke, itu artinya sebenarnya ada juga faktor-faktor lain di luar pemerintah yang kemudian DPR menambahkan beberapa pasal lain. Betul. Di revisi Undang-Undang MD3 ini. Oke, baik. Yang sekarang jadi menarik adalah ketika pada saat pembahasan ini terjadi banyak dinamika, namun rupanya Menteri Hukum dan HAM tidak lapor kepada Presiden. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Betulkah kalau secara logika mungkinkah itu terjadi ketika kita tahu bahwa Undang-Undang MD3 ini adalah undang-undang yang sangat menarik perhatian masyarakat? Tetap bersama kami.